Karena ini oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Makasih anak-anakku semua, para mahasiswaku yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gitu semangat ya. Waalaikumsalam. Gitu ya. Mudah-mudahan lulus semua. Amin. Amin. Ya. Hari ini kita kuliah perdana pertama. Pertama itu mestinya harus mengetahui apa sih perbandingan hukum perdata. Hari ini direkam oleh asisten saya, Raden Bagas Kuncoro SHMH. Ya, udah lulus sekarang. Ya, siapa nanti sing mau ngelamar jadi asistennya Pak Krisno. Ya, Pak. Ya, siap. Ya. Ini direkam karena nanti termasuk untuk kelas paralel. Orang itu harus efisien. Sekali 2 tujuan. Perbandingan hukum perdata itu bukan suatu mata kuliah yang baru, bukan. Tapi hanya suatu metode penelitian yang membandingkan antara perdata yang satu dengan perdata yang lain. Bukunya wis ono, sudah siap untuk diedarkan lewat Mas Bagas dan Komting. Ya. 70.000, sementara ini masih dalam proses copy. Ya. Tapi nanti bisa diambil. Kira-kira hari apa, Mas? Hari kuliah minggu depan kuliah, sehingga saudara-saudara itu sing diterangno Pak Krisno bisa menyimak halamannya ya. Dan sekali lagi di dalam kuliah pertama ini ojo suwe-suwe ya. Ora usah suwe-suwe ya. Jadi yang pertama harus kita tahu itu mengenai daftar pustaka. Apa sih Pak Krisno ngambil bukunya itu? Ambil terus, Mas. Buka ke belakang, nanti ada bab 2 gitu ya. Terus yang diputer terus, Mas. Ya, terus. Nah, terus. Baik, saudara sekalian. Kalau kita bicara tentang perdata, kitab undang-undang yang mengatur namanya Undang-Undang Dasar Hukumnya, hukum perdata apa? KUH Perdata. Ya. Kalau hukum pidana, kitab undang-undangnya KUH Pidana. Kalau ada orang melanggar dalam hukum pidana, maka proses penyelesaiannya adalah kitab yang namanya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hukum formil. Kalau yang melanggar terhadap KUH Perdata, maka kitab undang-undangnya apa yang mengatur? Lupa ya? Wisma Sarjana kok. Namanya HIR. Oke? Mas ketemu, Mas. Harus tekan paling atas. Oke, aku sini. Daftar pustaka itu di depan, oh, Mas. Ya. Tadi saya katakan bahwa kalau kita bicara atau ngomong tentang perdata, itu ada perdata barat, ada perdata Islam, ada perdata adat. Kemudian juga kita mengenal perdata yang
diatur oleh hukum perkawinan. Macam-macam itu. Terus bariki. Nah, ini ya. Saudara sekalian, yang harus kita ketahui pertama kali, apa sih yang diterangkan Pak Krisno itu dari hukum buku apa ya? Nah, kalau saudara mau mempelajari secara mendalam, itu karangannya Abdul Qadir Muhammad, malah judulnya Hukum Perjanjian. Perbandingan Hukum Perdata Profesor R. Subekti SH. Dan buku ketiga adalah Bunga Rampai, Perbandingan Hukum Perdata Profesor H.R. Sarjono SH. Saudara tidak perlulah mencari itu buku karena sudah diringkas dalam buku Pak Krisno. Ya. Dan nanti ujiannya saya juga tugas saja. Mungkin tugas, ada pertanyaan-pertanyaan dari bukunya Pak Krisno. Jadi Pak Krisno itu dikenal sebagai dosen diktator karena selalu membuat diktat. Nah, ini pengertian diktator dalam arti lain, dalam arti akademisi. Baik, akan saya mulai. Pertama tentunya kita mengerti apa sih yang namanya hukum perdata itu. Dan apa itu perbandingan hukum perdata. Baik, saudara sekalian, sebenarnya materi ini sudah pernah diajarkan pada saudara waktu sebelum semester 6 ini. Tadi ada hukum Islam, ada hukum perdata, ada hukum perkawinan, ada hukum perdata barat, dan sebagainya. Jadi, perbandingan hukum perdata bukan satu cabang ilmu, hanya metode yang membandingkan antara lembaga atau sistem hukum yang satu dengan yang lain. Di sisi lain, bahwa hukum itu kan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Oleh karena itu, yang namanya von Savigny dari Jerman mengatakan bahwa hukum berhubungan erat dengan konteks sosialnya. Dan oleh sebab itu, maka hukum akan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Ini dasarnya. Satu lagi yang menjadi populer di antara perbedaan sistem hukum, kita mengenal sistem hukum common law dan sistem hukum Anglo-Saxon atau Eropa kontinental. Itu satu sistem yang besar itu. Perbedaan yang besar ya. Kalau kita ngomong sistem hukum common law itu, cirinya adalah hukumnya itu tidak tertulis. Memperoleh kekuatan mengikat berdasar jurisprudensi, berdasar kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan di Indonesia itu menganut sistem Anglo-Saxon, Eropa kontinental, yaitu hukum itu dikatakan berlaku manakala hukum itu tertulis, normatif. Sampai sekarang hukum kita menggunakan teori Eropa kontinental, Anglo-Saxon. Tapi ini ada perkembangan masyarakat bahwa kita mengenal juga common law ya dari hukum Inggris itu. Baik. Kenapa terjadi perbedaan antara sistem hukum yang satu dengan yang lain? Itu dikarenakan beberapa faktor ya. Jadi yang satu karena suasana alam atau iklim geografis. Ini tidak ada di buku, tapi saya boleh menerangkan sejenak. Kalau saudara mau mendengarkan saya, maka nanti kalaupun ada soal yang tidak ada di dalam buku nih, kuliah itu ono bedane karo sing ora kuliah. Suasana atau iklim geografis, kita bandingkan geografis kita dengan Jepang misalnya. Di sana Jepang itu rakyatnya, masyarakatnya karena ditempa alam iklim geografis yang sangat keras. Ya, sana itu kering, pegunungan. Sehingga orang di sana bekerja itu sangat keras.
maka akibatnya dia menjadi orang yang bekerja keras, itu menjadi hukumnya, kedisiplinannya itu terkenal orang Jepang. Beda karo orang Indonesia ya. Indonesia itu karena iklim geografisnya sangat mendukung untuk bermalas-malasan. Sebagaimana apa yang dinyanyikan oleh Gus Plus, bukan lautan, hanya kolam susu, dan seterusnya itu, maka rakyatnya males-males. Kail dan jala cukup menghidupimu. Maka tanaman namanya ketela itu, kayu ditancapkan jadi duit. Maka orangnya ya wajar males-males ya, termasuk Pak Krisno males-malesan ya. Sehingga perkembangan masyarakatnya lama. Suasana iklimnya untuk menjadi patuh hukum juga lama. Kalau kita bicara masalah hukum ya saudara, karena semester 6 itu nanti ya sudah akan memulai dengan apa itu das sollen dan das sei. Das sollen itu hal-hal yang seharusnya. Orang itu kalau bersalah seharusnya dihukum. Tapi kenyataannya das sei-nya beda. Karena hukum tidak hanya ya bisa berlaku hanya karena undang-undangnya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum. Terutama status sosial, segi ekonomi ya. Itu lain. Kemudian yang kedua, faktor pandangan hidup. Indonesia jelas pandangan hidupnya adalah Pancasila. Yang tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Tidak komunis dan tidak sosialis. Tapi dia di tengah, abu-abu. Katanya yang di tengah itu paling enak. Pandangan hidup, ya, pandangan hidup. Begitu dia memandang, langsung hidup. Apa nih sih hidup? Ya. Nah, ini juk-juk saja, ya. Jangan ditulis loh ya. Baik, yang ketiga sejarah. Seperti tadi saya katakan, sejarah bangsa Indonesia itu dijajah oleh Belanda. Sehingga sampai sekarang itu hukumnya hukum Belanda. KUH Perdata masih Belanda, KUH Pidana masih. Baru ada konsep saja udah geger, ya. Masyarakat menolak. Nah itulah kekurangan kita sebenarnya. Dia tidak membaca arti apa sebenarnya yang akan terjadi pada KUH Pidana yang baru. Tapi ini sudah keburu masyarakatnya ya gitu. Suara adzan dibatasi, ya. Terus ada tambah-tambahan kayak apa mas? Anjing bukan gitu. Ya itu dibuat-buat yang suasana menjadi keruh. Sebenarnya aturan dibuat itu justru untuk ketentraman masyarakat. Pandangan politik di Indonesia itu pandangan politik diwarnai dengan berbagai partai politik. Dan partai politik itu yang menang nanti yang berkuasa. Sekarang PDIP. Dan PDIP tidak bisa hidup sendiri, mesti dia bekerja sama dengan partai yang lain. Maka ada pembagian kekuasaan. Ya. Kalau di luar negeri bukan begitu. Yang namanya partai yang melawan pemerintah ya tidak mau dia menjadi salah satu dari menteri atau apa. Ya. Kalau di Indonesia kan bagi-bagi ya. Itu tidak apa-apa, karena ini saya mengatakan bahwa perbedaan dari perkembangan hukum itu dipengaruhi ya, oleh kebudayaan. Kebudayaan itu bisa tercermin karena iklim geografis, pandangan hidup, sejarah, politik, pandangan politik. Baik, saudara sekalian. Pandangan hidup bangsa Indonesia itu dikenal dengan pandangan hidup yang kolektif. Kalau Belanda itu individualisme, egoisme. Ya. Kalau kita itu kekeluargaan, ya, gotong royong. Ya. Nah, untuk itu maka kalau saudara mau belajar ilmu hukum secara holistik, ya, supaya menguasai segala ilmu, itu dipengaruhi oleh faktor-faktor ilmu hukum yang lain. Kita tidak bisa bicara hukum itu hanya maca undang-undang, tapi kita harus belajar bagaimana sosiologi hukum. Bagaimana antropologi hukum. Nah, ini kita bicara tentang perbandingan. Perbandingan sistem hukum itu loh. Dulu Indonesia itu di dalam
pembinaan hukum nasional itu inginnya hukum itu diseragamkan, unifikasi. Tapi tidak mungkin. Setelah kewenangan pengadilan agama Undang-Undang 789 itu untuk hukum Islam, untuk orang yang beragama Islam, sengketanya diselesaikan di pengadilan agama, dan yang dipakai adalah kompilasi hukum Islam. Beda, selain yang beragama Islam diselesaikan oleh pengadilan negeri yang dasar hukumnya adalah KUH Perdata. Tidak mungkin akan sama. Contohnya mengenai warisan itu 2:1 untuk yang beragama Islam. Itu kompilasi hukum Islam. Itu hukum ciptaan Tuhan. Kalau KUH Perdata itu 1:1. Pak, itu apa adil? Kok adil piye nang?